Apakah kalian tahu bahwa salah satu filsuf paling kontroversial dalam sejarah memiliki pandangan yang sangat mengejutkan tentang wanita? Friedrich Nietzsche, pria yang menyatakan Tuhan telah mati, memiliki pemikiran yang akan mengubah cara kalian memandang hubungan antara pria dan wanita selamanya. Hari ini, kita akan membongkar kebenaran keras yang tersembunyi dalam filosofi Nietzsche tentang wanita. Persiapkan diri kalian, karena apa yang akan saya bagikan mungkin akan menghancurkan segala yang kalian percayai selama ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi, karena konten seperti ini sangat jarang kalian temukan di platform lain. Dan percayalah, kalian tidak ingin melewatkan revelasi yang akan mengubah hidup ini. Nietzsche lahir di era Victoria, di mana wanita dianggap sebagai makhluk yang lemah dan membutuhkan perlindungan. Tapi tunggu dulu, pandangan Nietzsche justru bertolak belakang dengan zamannya. Dia melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Dalam bukunya Beyond Good and Evil, Nietzsche menulis sesuatu yang akan membuat kita semua terdiam. Dia berkata bahwa wanita memiliki kekuatan yang tidak pernah diakui oleh masyarakat. Kekuatan yang bahkan bisa menghancurkan peradaban jika tidak dipahami dengan benar. Bayangkan jika saya memberitahu kalian bahwa menurut Nietzsche, wanita adalah arsitek sejati dari peradaban manusia, bahwa mereka adalah kekuatan penggerak di balik setiap keputusan besar dalam sejarah. Ini bukan tentang feminisme modern. Ini tentang kebenaran psikologis yang telah tersembunyi selama berabad-abad. Nietzsche percaya bahwa masyarakat telah membuat kesalahan fundamental dalam memahami nature sejati wanita. Kesalahan yang telah mengakibatkan konflik dan ketidakharmonisan yang kita saksikan hingga hari ini. Tapi sebelum kita menyelami lebih dalam, mari kita pahami dulu konteks historis di mana Nietzsche hidup. Dia adalah seorang pria yang hidup dalam isolasi, jarang berinteraksi dengan wanita secara romantik, namun memiliki insight yang luar biasa tajam tentang psikologi manusia. Nietzsche menyatakan bahwa wanita memiliki kehendak untuk berkuasa yang berbeda dari pria. Jika pria menggunakan kekuatan fisik dan dominasi langsung, wanita menggunakan sesuatu yang jauh lebih sophisticated dan powerful. Dia menyebutnya sebagai seni seduktif, bukan dalam konteks seksual semata, tapi dalam konteks kemampuan untuk mempengaruhi, mengontrol, dan mengarahkan tanpa terlihat melakukan dominasi sama sekali. Menurut Nietzsche, inilah mengapa peradaban berkembang. Wanita menciptakan standar, mereka menciptakan kultur, mereka menciptakan nilai-nilai yang kemudian diadopsi oleh seluruh masyarakat. Pria mungkin membangun gedung, tapi wanita yang menentukan bagaimana gedung itu digunakan. Dalam Das Spoke Zarathustra, Nietzsche menulis tentang konsep eternal feminine, kekuatan feminin yang abadi yang menjadi motor penggerak evolusi manusia. Ini bukan tentang gender roles tradisional, ini tentang kekuatan psikologis yang fundamental. Tapi tunggu, ada sesuatu yang lebih mengejutkan lagi. Nietzsche percaya bahwa wanita memiliki kemampuan untuk menciptakan makna yang tidak dimiliki pria. Mereka bisa mengubah chaos menjadi order, mengubah konflik menjadi harmoni, mengubah keputusasaan menjadi harapan. Bayangkan kekuatan seperti itu. Kemampuan untuk mengubah realitas hanya dengan cara memandangnya. Inilah yang Nietzsche sebut sebagai creative force yang sesungguhnya. Namun, ada sisi gelap dari kekuatan ini. Nietzsche juga memperingatkan bahwa kekuatan yang sama yang bisa menciptakan peradaban juga bisa menghancurkannya. Ketika wanita tidak memahami kekuatan mereka sendiri, atau ketika kekuatan itu disalahgunakan, dia menulis, wanita yang tidak memahami kekuatannya sendiri
adalah bahaya terbesar bagi dirinya dan orang lain. Pernyataan ini mungkin terdengar kontroversial, tapi mari kita pahami konteksnya. Sekarang, sebelum kalian berpikir bahwa ini adalah serangan terhadap wanita, tunggu dulu. Yang akan saya bagikan selanjutnya akan mengubah perspektif kalian sepenuhnya. Nietzsche sebenarnya menempatkan wanita dalam posisi yang jauh lebih powerful daripada yang pernah dibayangkan masyarakat. Nietzsche memiliki konsep yang dia sebut Die ewige Weiblichkeit atau The Eternal Feminine. Bukan tentang stereotip gender, tapi tentang prinsip kosmis yang mengatur bagaimana kehidupan dan kematian, penciptaan dan penghancuran bekerja di alam semesta. Menurut filosofi Nietzschean, wanita adalah representasi dari life force itu sendiri. Mereka adalah embodiment dari kehendak untuk hidup, untuk berkembang, untuk menciptakan generasi baru. Ini adalah kekuatan yang lebih fundamental daripada kehendak untuk berkuasa yang dimiliki pria. Tapi inilah yang menarik, Nietzsche percaya bahwa wanita memiliki kemampuan untuk bermain dengan realitas dengan cara yang tidak bisa dilakukan pria. Mereka bisa menggunakan intuisi, emosi, dan insting untuk memahami kebenaran yang tersembunyi di balik logika dan rasionalitas. Dalam The Gay Science, Nietzsche menulis tentang bagaimana wanita memiliki akses ke wisdom of the body, kebijaksanaan tubuh yang memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang tepat bahkan ketika logika mengatakan sebaliknya. Bayangkan kemampuan untuk merasakan kebenaran tanpa harus melalui proses analisis yang rumit. Kemampuan untuk memahami orang lain hanya dengan melihat mata mereka. Kemampuan untuk mengetahui masa depan hanya dengan membaca present moment dengan sempurna. Nietzsche menyebut ini sebagai Dionysian wisdom, kebijaksanaan yang berasal dari koneksi langsung dengan kekuatan vital universe. Dan menurut dia, wanita secara natural memiliki akses yang lebih baik ke wisdom ini dibandingkan pria. Tapi ada catch-nya. Kekuatan ini hanya bisa diakses ketika wanita benar-benar memahami dan menerima nature sejati mereka. Ketika mereka berhenti berusaha menjadi seperti pria dan mulai embrace kekuatan unik mereka. Inilah di mana filosofi Nietzsche menjadi sangat relevan untuk zaman modern. Dia memperingatkan tentang bahaya dari apa yang dia sebut masculinization of women, proses di mana wanita kehilangan koneksi dengan kekuatan fundamental mereka karena berusaha meniru pria. Nietzsche tidak menentang equality atau women's rights. Yang dia tentang adalah hilangnya essence yang membuat wanita powerful dalam cara yang unik. Ketika wanita berusaha menjadi pria yang lebih baik, mereka kehilangan akses ke kekuatan yang tidak dimiliki pria. Menurut Nietzsche, ini adalah tragedi terbesar peradaban modern. Karena ketika wanita kehilangan koneksi dengan kekuatan kreatif mereka, seluruh masyarakat kehilangan keseimbangan. Dia menulis, masyarakat yang tidak menghormati prinsip feminin akan hancur dari dalam. Dan jika kita lihat kondisi dunia saat ini, tingkat depresi yang tinggi, disconnection, kehilangan makna hidup, mungkin Nietzsche benar. Tapi tunggu, ada aspek lain yang lebih kontroversial lagi. Nietzsche percaya bahwa dalam relationships, wanita secara natural adalah selector. Mereka yang menentukan direction evolusi manusia melalui choices mereka dalam memilih partner. Ini bukan tentang dating advice. Ini tentang evolutionary psychology yang profound. Menurut Nietzsche, wanita memiliki insting untuk mendeteksi kualitas genetik, psychological, dan spiritual dari potential partners dengan akurasi yang luar biasa. Mereka bisa membaca seseorang di level yang tidak conscious, mengetahui apakah orang tersebut akan menjadi father yang baik, provider yang reliable, atau partner yang compatible untuk jangka panjang. Dan inilah yang akan membuat kalian terkejut. Menurut Nietzsche,
Kemampuan ini tidak terbatas pada romantic relationships saja. Wanita menggunakan selection instinct yang sama dalam semua aspek kehidupan. Mereka secara instinktif tahu siapa yang bisa dipercaya dalam bisnis, siapa yang akan menjadi teman sejati, dan bahkan siapa yang memiliki potensial untuk menjadi leader yang baik. Inilah mengapa, menurut Nietzsche, wanita seringkali memiliki people skills yang superior dibandingkan pria. Tapi ada sisi gelap dari kemampuan ini. Nietzsche memperingatkan bahwa ketika kemampuan selection ini tidak digunakan dengan wisdom, bisa menjadi destruktif. Wanita bisa menjadi terlalu judgmental, terlalu perfectionist, atau terlalu controlling. Dia menulis tentang konsep resentment, kebencian yang tersembunyi yang bisa berkembang ketika seseorang memiliki power, tapi tidak menggunakannya secara konstruktif. Dan menurut Nietzsche, ini adalah jebakan yang sering dialami wanita dalam masyarakat modern. Ketika wanita merasa bahwa selection power mereka tidak dihargai atau tidak diakui, mereka bisa mengembangkan resentment yang destruktif terhadap pria, terhadap society, bahkan terhadap diri mereka sendiri. Inilah mengapa Nietzsche menekankan pentingnya understanding dan recognition terhadap kekuatan unik yang dimiliki wanita, bukan untuk membuat mereka merasa superior, tapi untuk membantu mereka menggunakan kekuatan tersebut secara konstruktif. Dalam Human All Too Human, Nietzsche menulis tentang bagaimana miscommunication antara pria dan wanita terjadi karena mereka tidak memahami fundamental differences dalam cara mereka memproses informasi dan membuat decisions. Pria cenderung linear, logical, dan focused pada solving specific problems. Wanita cenderung holistic, intuitive, dan focused pada understanding the whole picture dan maintaining relationships. Tidak ada yang salah dengan approach manapun. Masalahnya adalah ketika satu approach dianggap superior dibandingkan yang lain. Ketika logic dianggap lebih valuable daripada intuition, atau sebaliknya. Nietzsche percaya bahwa peradaban yang truly advanced adalah yang bisa mengintegrasikan kedua approaches ini, yang bisa menghargai dan memanfaatkan kekuatan unik dari masing-masing gender. Sekarang, mari kita bahas sesuatu yang mungkin akan mengubah cara kalian memandang attraction dan relationships selamanya. Nietzsche memiliki teori tentang mengapa pria dan wanita saling tertarik, dan itu bukan yang kalian pikirkan. Menurut Nietzsche, attraction bukan hanya tentang physical appearance atau compatibility. Attraction adalah manifestasi dari will to power yang fundamental, desire untuk berkembang, untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Ketika seorang pria tertarik pada wanita, yang sebenarnya dia cari adalah akses ke creative wisdom yang dimiliki wanita. Dia secara unconscious tahu bahwa wanita bisa membantu dia menjadi more complete, more creative, more connected dengan life force. Sebaliknya, ketika wanita tertarik pada pria, yang dia cari adalah manifestation dari strength dan direction, yang bisa memberikan foundation untuk creative expression-nya. Dia butuh someone yang bisa memberikan stability, sehingga dia bisa safely explore kekuatan kreatifnya. Inilah mengapa relationships yang benar-benar fulfilling adalah yang dimana both partners saling complement dan empower each other. Bukan yang saling compete atau berusaha menjadi sama. Nietzsche menulis, di dalam love yang sejati, masing-masing partner menjadi guru bagi yang lain dalam aspek di mana mereka naturally talented. Pria mengajarkan fokus, disiplin, dan achievement. Wanita mengajarkan creativity, empathy, dan connection. Tapi inilah yang tragis tentang modern relationships. Kebanyakan orang tidak memahami dinamik ini. Mereka berusaha menjadi equal dalam semua aspek. Padahal, kekuatan sejati relationship ada dalam complementarity, bukan similarity. Ketika pria berusaha menjadi lebih emotional dan ekspresif seperti wanita,
Mereka sering kehilangan kekuatan. Masculine yang membuat mereka atraktif. Ketika wanita berusaha menjadi lebih agresif dan kompetitif seperti pria, mereka sering kehilangan kekuatan feminin yang membuat mereka powerful. Nietzsche tidak mengatakan bahwa pria tidak boleh emosional atau wanita tidak boleh strong. Yang dia katakan adalah bahwa there are different types of strength dan understanding these differences adalah key untuk happiness. Sekarang mari kita bahas aspek yang paling kontroversial dari filosofi Nietzsche tentang wanita, konsep tentang suffering, dan bagaimana wanita mengalami dan memproses pain secara berbeda dari pria. Nietzsche percaya bahwa wanita memiliki relationship yang lebih kompleks dengan suffering. Mereka tidak hanya merasakan pain secara lebih intens, tapi mereka juga memiliki kemampuan untuk mentransformasi suffering menjadi wisdom dengan cara yang unik. Dia menulis, wanita adalah alchemist sejati dari human experience. Mereka bisa mengubah lead menjadi gold, mengubah pain menjadi beauty, mengubah loss menjadi growth. Inilah mengapa, menurut Nietzsche, wanita seringkali memiliki emotional intelligence yang superior. Mereka telah belajar untuk navigate kompleks emotional landscapes dan menemukan meaning di dalam experiences yang mungkin akan menghancurkan orang lain. Tapi ada bahaya dalam kekuatan ini. Ketika wanita menjadi terlalu comfortable dengan suffering, mereka bisa mengembangkan martyr complex atau menjadi addicted ke drama dan emotional intensity. Nietzsche memperingatkan tentang slave morality, tendensi untuk mengidentifikasi diri dengan victimhood dan menggunakan suffering sebagai source of power atau attention. Dan inilah insight yang akan mengubah perspektif kalian tentang banyak relationship problems yang kalian lihat di sekitar kalian. Menurut Nietzsche, ketika wanita tidak memiliki constructive outlet untuk transformative power mereka, mereka unconsciously menciptakan drama dan konflik. Ini bukan karena mereka crazy atau irrational. Ini karena mereka memiliki kreatif, energi yang powerful yang butuh channel. Ketika energi ini tidak disalurkan ke something konstruktif seperti art, career, atau meaningful projects, energi tersebut bisa menjadi destruktif. Pria sering tidak memahami ini. Mereka melihat emotional complexity wanita sebagai problem yang harus di-solve. Padahal yang dibutuhkan wanita adalah understanding dan appreciation untuk depth dari inner world mereka. Nietzsche juga memiliki pandangan yang unik tentang motherhood dan bagaimana peran sebagai ibu mempengaruhi kekuatan psikik wanita. Dia percaya bahwa experience melahirkan dan merawat anak memberikan wanita akses ke level wisdom yang tidak bisa diakses dengan cara lain. Tapi bukan karena biological determinism. Menurut Nietzsche, motherhood adalah metafor untuk kreatif, proses yang fundamental, kemampuan untuk nurture something dari conception hingga maturity, untuk memberikan unconditional love, sambil juga providing guidance dan disiplin. Inilah mengapa wanita seringkali excellent dalam roles yang require long-term vision dan patience, teaching, counseling, management, entrepreneurship. Mereka understand bahwa real achievement butuh time, consistency, dan ability untuk melihat potensial di dalam orang atau situations yang mungkin belum obvious. Tapi Nietzsche juga memperingatkan tentang overprotectiveness, tendensi untuk menjadi terlalu controlling atau possessive dalam relationships. Ketika maternal instinct tidak balanced dengan understanding tentang importance of independence dan growth. Dalam The Will to Power, Nietzsche menulis tentang bagaimana wanita bisa menjadi creators of culture ketika mereka menggunakan nurturing. Abilities mereka tidak hanya untuk individuals, tapi untuk communities dan societies. Mereka bisa menjadi leaders yang inspire dan empower others, teachers yang mentransformasi lives,
artists yang menciptakan beauty dan meaning, entrepreneurs yang build businesses dengan purpose. Tapi sekarang mari kita bahas elephant in the room. Apa yang Nietzsche katakan tentang konflik antara pria dan wanita? Mengapa relationship sering kali menjadi battlefield instead of partnership? Menurut Nietzsche, root cause dari most relationship conflicts adalah misunderstanding tentang what each gender truly needs untuk feel fulfilled dan appreciated. Pria butuh respect untuk achievements dan efforts mereka. Mereka butuh feeling bahwa contributions mereka valued dan bahwa mereka bisa provide value untuk people yang mereka care about. Wanita butuh understanding untuk complexity dan depth dari inner world mereka. Mereka butuh feeling bahwa emotions dan intuitions mereka dihargai, bukan dismissed sebagai irrational atau overly sensitive. Ketika needs ini tidak terpenuhi, both genders bisa menjadi resentful dan defensive. Pria menjadi withdrawn dan angry. Wanita menjadi critical dan emotionally volatile. Nietzsche percaya bahwa solution untuk konflik ini bukan dalam making everyone the same, tapi dalam developing appreciation untuk differences dan learning how to communicate across those differences. Dia menulis tentang konsep noble souls. Individuals yang bisa transcend ego dan gender wars untuk fokus pada mutual growth dan understanding. Noble souls understand bahwa relationships adalah opportunity untuk growth, bukan battleground untuk dominance. Mereka use conflicts sebagai chances untuk learn about themselves dan partners mereka, bukan sebagai evidence bahwa partner mereka adalah wrong atau bad. Inilah level maturity yang Nietzsche percaya esensial untuk truly fulfilling relationships. Ability untuk see beyond surface level disagreements dan understand deeper needs dan fears yang driving behavior. Tapi achieving level maturity ini requires work dari both sides. Pria harus belajar untuk appreciate emotional intelligence dan intuitive wisdom. Wanita harus belajar untuk appreciate logical thinking dan achievement orientation. Both genders harus willing untuk step outside comfort zones mereka dan learn languages yang berbeda untuk expressing love, appreciation, dan understanding. Nietzsche percaya bahwa when this happens, relationships bisa menjadi incredibly powerful forces untuk personal growth dan creative expression. Two people yang truly understand dan appreciate each other bisa achieve things yang impossible untuk achieve alone. They become power couple dalam truest sense, tidak dalam terms of external success, tapi dalam terms of their ability untuk support each other's highest potential dan create something beautiful together. Sekarang, setelah kita menjelajahi depths dari filosofi Nietzsche tentang wanita, apa yang bisa kita conclude? Apa practical wisdom yang bisa kita ambil dari insights ini? Pertama, Nietzsche mengajarkan kita bahwa wanita memiliki kekuatan yang unik dan powerful yang sering tidak diakui atau dipahami oleh society. Recognizing dan appreciating kekuatan ini adalah essential untuk harmoni dalam relationships dan society. Kedua, konflik antara gender sering terjadi karena misunderstanding tentang fundamental differences dalam how pria dan wanita proses information dan express themselves. Understanding differences ini bisa dramatically improve communication dan connection. Ketiga, both pria dan wanita punya tendensi untuk lose connection dengan authentic strengths mereka ketika mereka berusaha menjadi seperti opposite gender. Embracing authentic nature sambil tetap growing dan developing adalah key untuk fulfillment. Keempat, suffering dan challenges bisa menjadi sources of wisdom dan strength ketika approach dengan right mindset. Wanita particularly skilled dalam transforming pain menjadi insight dan growth.